Ada buku apa ini? Wildlife of Jakarta. Ken Tokers nih di buku ini. Ada foto kodok lagi kawin. Kok bisa ya foto gini ya? Nah ini Ken Tokers nih. Kayaknya ini seru juga kalau kita membahas soal wildlife ya. Membahas soal wildlife. Apa sih wildlife itu? Ini kok banyak foto binatang-binatang gitu ya, gimana cara ngambilnya. Kalau penasaran wildlife fotografi itu apa, ini kita lihat dulu video yang berikut ini. Wildlife photography adalah genre yang mendokumentasikan berbagai bentuk satwa liar di habitat alami mereka. Bagi beberapa orang, mengabadikan kehidupan alam liar di habitat alamnya merupakan hal yang sungguh menantang. Bisa bertemu secara langsung dengan aneka ragam hewan yang bebas berkeliaran. Tentu saja, itu akan memberikan yang berbeda dan lebih memicu adrenalin. Apalagi jika hewan yang ditemui adalah hewan-hewan buas. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam potret satwa liar, harus didukung oleh peralatan-peralatan khusus seperti lensa makro untuk memotret serangga, lensa tele untuk memotret burung, dan kamera khusus untuk memotret kehidupan di bawah laut. Nah, hari ini kita akan membahas soal wildlife fotografi, tentunya bukan sama saya doang ya, tapi ada juga ahlinya. Seperti biasa kita mengundang ahli atau fotografer wildlife dan kita panggilkan sekarang ada Mas Adi. Halo Mas, selamat datang di Camp Talk. Nah, kayaknya baru kali ini kita kedatangan tamu yaitu fotografer wildlife. Ternyata saya pikir kalau fotografer wildlife tuh orangnya liar gitu Mas. Ternyata enggak ya, kalem gitu ya. Nah Mas, perkenalkan diri Mas, nama lengkapnya siapa sih Mas? Terus pasti mau tahu nih. Oke, nama saya Adi Kristanto, kemudian fokus di wildlife fotografi semenjak tahun 2010. 2010, berarti udah hampir 8 tahun ya Mas ya? Iya, 8 ya, tahun. Mas, dulu tuh sebelum jadi fotografer, punya hobi apa gitu Mas? Kebetulan hobi saya pengamat burung. Amatinya tuh di rumah atau ke mana? Di alam bebas. Alam bebas, emang suka kayak pengguna alam ya, juga traveling, gitu. dan hiking. Nah, dari situ baru kenalan sama fotografi itu gimana? Iya, dari situ kan awalnya saya cuma pakai teropong. Kemudian ini perlu nih didokumentasikan karena menarik perilaku mereka di alam kan. Dari semenjak itu mulai menekuni fotografi dan 2010 fokus ke wildlife fotografi. Oh, belajar foto itu gara-gara pengen mengabadikan itu atau sebelumnya udah foto-foto apa gitu? Saya ingin mengabadikan satwa liar di alam. Satwa liar. Jadi dari awal tuh udah tahu ya, Mas Adi tuh, wah saya mau belajar foto karena saya mau mengabadikan si satwa ini gitu. Iya betul, karena negara kita kan negara terkaya keanekaragaman hayati. Namun sedikit orang Indonesia yang fokus untuk mendokumentasikan satwa liar tersebut. Terus kalau kayak gitu tuh kok jarang sih? Karena mungkin belum menarik ya. Karena di Indonesia untuk wildlife fotografi belum ada pasarnya dibandingkan wedding atau model. Padahal Indonesia banyak sekali ya. Banyak sekali, kita negara terkaya Iya. di seluruh dunia. Dulu waktu pertama kali tuh foto gimana sih Mas? Pertama kali foto ya kan kalau teropong udah jauh sebelumnya benar. Pertama kali motret sih di sekitar Jakarta, seperti di kebun binatang Ragunan. Oh itu bisa ya, jadi teman-teman Bisa. Camp Talkers kalau mau mulai belajar dari kebun binatang yang terdekat aja dulu Iya, ya. dan juga di sekitar rumah. Kebetulan rumah saya di Ciputat kan itu masih banyak empang. Oh, Itu masih banyak satwanya. biasanya kalau di empang gitu misalnya teman-teman tuh, rumah gua ada deket gua ada empang nih, apa yang difotoin? Ada raja udang meninting, itu burung yang paruhnya merah, terus warnanya biru mengkilap. Oh itu dia daerah empang gitu. Karena dia makan ikan. Oh. Jadi suka bertengger di pinggir-pinggiran empang, terus ngambil ikan. Terus mereka biasanya susah nggak sih Mas fotoin yang di sekitar lah gitu? Kalau tahu tekniknya sih mudah. Oh, ada beda kesulitan antara satwa liar yang di istilahnya di urban gitu ya, di perkotaan atau yang di kayak lebih liar gitu di hutan? Atau... Ada bedanya. Kalau di urban kan mungkin karena mereka sering ketemu manusia, jadi agak sedikit bisa didekati lah. Ada dibandingkan yang di alam kan sensitif. Sensitif, ada bunyi dikit apa dari Langsung kabur. Dari dulu sampai sekarang tuh udah sering foto kemana aja? Alhamdulillah sih pulau-pulau besar Indonesia sudah saya jelajahi. Oh iya, seru banget. Padahal Mas Adi ini usianya nggak beda jauh sama saya. Ya, tapi sudah kemana-mana. Mas lebih suka fotoin gunung atau daerah laut gitu? Kalau laut kebetulan saya nggak bisa diving, cukup snorkeling. Iya. Nah,
Kalau gunung pasti. Jadi ya lautan dan daratan saya Lebih sering ke gunung berarti ya? lebih sering ke gunung. Jadi ternyata wildlife itu juga ada beberapa segmen lagi ya. Ada segmen yang di darat, ada yang di underwater, Underwater, gitu. iya. Nah itu teman-teman Mas lebih banyak yang di, ada juga nggak sih teman-teman Mas yang di wildlife underwater gitu? Ya, karena kalau di underwater itu kan budgetnya lebih tinggi ya untuk peralatannya. Gitu ya? Oh peralatannya beda. Beda dengan yang di darat kan. Jadi teman-teman ya saat ini yang bisa fokus di darat dulu. Karena di darat sendiri kan burung di Indonesia sendiri ada 1670 jenis. Banyak Itu banget. semua belum terdokumentasi dengan baik. Kadang-kadang kita fotografer ada hal atau pesan yang ingin disampaikan. Nah kalau dari Mas sendiri sebagai wildlife photographer itu Iya, kalau saya sih mengajak masyarakat untuk peduli terhadap alam Indonesia. Misi yang saya bawa ke teman-teman wildlife lainnya adalah bagaimana konservasi satwa melalui foto. Oke. Jadi kalau teman-teman ingin foto wildlife, harus jaga habitatnya juga. Oke. Kalau habitatnya tidak terjaga, hewannya hilang dan kita kehilangan objek. Iya. Jadi ternyata bukan asal foto terus yang penting gue pulang bawa foto bagus nih, tapi lupa kalau ada hal-hal yang harus dijaga gitu ya, karena itu juga punya kita juga kan, harus menjaga. Nah kalau misalkan mau memulai terus udah gitu paling oke itu memulai dari mana sih Mas? Dari sekitar rumah saja dulu. Kemudian taman-taman kota sekitar rumah, nanti kalau udah punya budget lebih bisa ke Taman Nasional atau ke Cagar Alam. Nih Mas Adi, kalau saya perhatiinnya kenapa sih Mas Adi sama teman-teman tuh lebih memilih wildlife fotografi dibanding yang lain? Ada pesan apa ya pengen disampaikan? Karena wildlife itu lebih asik, kemudian kita mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan. Karena ya kita dengan misi konservasi melalui foto. Oh gitu. Kalau wildlife fotografi itu ternyata bukan hanya foto terus udah gitu pulang terus hasilnya di share gitu ya, tapi ada misi menyampaikan bahwa ini perlu kita jaga bareng-bareng loh. Wah seru banget nih. Akan banyak ada pembahasan lain soal tantangannya apa, tips and trick dan lain-lain, tapi yang satu ini. Wildlife sendiri membedakan bahwa kalau kita benar-benar pure wildlife photographer, yaitu foto satwa apa adanya di alam, Oke. tanpa diatur, tanpa disetting. Masih di Camp Talk, teman-teman Camp Talkers bersama Harlan dan ada Mas Adi, wildlife photographer. Kita sedang membahas soal genre fotografi yang paling, menurut saya sih paling seru banget nih, yaitu wildlife photography. Nah, Mas, tadi kita udah sempet ngobrol-ngobrol soal background Mas Adi. Nah, sekarang saya pengen ngelanjutin sedikit. Sejak kapan sih memutuskan untuk menjadi profesional sebagai wildlife photographer dan kenapa tuh Mas? Mungkin sekitar tahun 2014. 2014. Karena saya pikir ya sudah saatnya kita harus sejajar dengan fotografer lain dari internasional. Dari internasional. Jadi di internasional tuh pun banyak ya wildlife Banyak. photographer ya. Gitu. Terus udah gitu. Apakah Mas punya pekerjaan lain nggak sih? Apakah ini sampingan atau ini fokusnya di situ? Saat ini walaupun profesional masih sampingan sih. Iya. Karena saya kerjain itu di NGO Fauna Flora Internasional itu. Oh berhubungan sebetulnya ya? Berhubungan sebenarnya. Oh, enak Jadi banget. lebih ke konservasi lingkungan juga. Oke. Nah, sekarang kita udah mulai masuk sedikit ke teknis. Kendala-kendala apa sih Mas yang ditemukan pada saat fotoin wildlife gitu? Banyak sekali, terutama seperti akses menuju lokasi yang bagus, kemudian pendanaan, terus peralatan, seperti itu. Oke. Sekarang kita akses. Jadi kalau teman-teman Camp Talkers baru mau mulai gitu ya, pasti menemukan kendala-kendala itu. Nah, untuk akses tuh solusinya gimana Mas? Ya, kalau untuk solusinya memang dibutuhkan kadang biaya yang besar. Karena kalau kita ingin mencari satwa yang langka, itu pasti di hutan-hutan yang masih jarang dikunjungi orang. Oke. Dan bisa jadi itu berjam-jam menuju ke sana. Terus udah gitu mungkin kita butuh nggak sih koordinasi dengan penduduk lokal atau udah ada sebetulnya yang Nah, itu sangat perlu sekali. Karena kadang seorang fotografer tuh harus ditemani oleh guide. oke, ada Yang tahu juga. spot si satwa tersebut. Itu perlu biaya juga. Itu perlu biaya juga. Terus kemudian transportasi ke sana. Transportasi ke sana. Ada juga yang bisa nggak perlu jalan gitu nggak sih Mas? Ada, kalau mau yang mudah ya seperti di taman kota No. atau di sekitar rumah. Ya. Tapi kalau yang tadi itu yang butuh akses yang agak rumit itu biasanya lebih sering jalan atau udah punya alat transportasi sendiri? Misalkan kayak
satu tempat di Sulawesi itu. Ya. Ya paling ya kita naik pesawat ke sana, terus ada temen kebetulan itu udah ada koneksi, jadi tinggal mereka yang sediakan mobil. Oh, dari situ misalnya udah sampai nih di lokasi, dari situ untuk masuk lagi sebenarnya ada mobil, baru mobil. setelah mobil jalan lagi. Biasanya sekitar 3-4 gitu. Oh gitu, lumayan ya. Ya lumayan. Tapi saya udah bawa barang banyak-banyak, capek, terus sampai sana moto pasti istirahat dulu Ya atau istirahat langsung? dan pasti menginap. Oh nginap. Bikin tenda. Seru banget Nah, ya. makanya butuh biaya besar juga untuk biaya makan kita sendiri, kemudian porter, terus yang menemani. Itu biasanya tim ada berapa sih? Tim kalau asisten 1, Iya. kemudian kalau porter paling ya 2-3 orang. Tapi Mas biasanya kerja sendiri atau ada teman fotografer lain? Biasanya barengan sih, biar uangnya bisa kolekan. Oh gitu, iya. Minimal berapa orang tuh Mas? Ya untuk foto yang aman, maksudnya tidak mengganggu satu ya 5 orang Orang, itu maksimal ya? maksimal. Maksimal gitu. Nah kalau bisa tadi supaya biayanya lebih enak gitu ya, itu butuh kolekan tuh kira-kira berapa sih Mas? Butuh berapa sih? Tergantung tempatnya sih. Tergantung tempatnya. Kalau yang tadi tuh apa Sulawesi ya? Sulawesi itu bisa 1 orang 2 juta. 1 orang 2 juta. Oke, lumayan juga ya. Tapi itu belum sama tiket pesawat apa gitu? Belum, di luar itu. Belum, oke. Oh, kalau dipikir 5 juta lah ya. Ada Ya, cuman hasilnya cukup lah sebanding. Misalnya kita dapat satwa yang langka kan nggak semua orang punya fotonya. Iya, Nah, seperti itu. iya. Terus udah gitu, rasa kepuasan sendiri Kepuasan ya. tersendiri. Makanya kita tidak boleh menyia-nyiakan udah sampai sana jauh-jauh, capek-capek, keluar biaya banyak, terus balas-balasan cari fotonya gitu ya. Kalau misalkan orang bisa disebut, wah ini dia wildlife photographer nih. Apa sih yang membuat dia bisa disebut sebagai wildlife photographer? Saat ini yang motret satwa sebenarnya banyak. Cuman di kalangan teman-teman wildlife sendiri membedakan bahwa kalau kita benar-benar pure wildlife photographer, yaitu foto satwa apa adanya di alam. Oke. Tanpa diatur, tanpa disetting. Karena ada juga teman-teman yang moto satwa tapi dia dengan men-setting. Oh bisa ya? Bisa. Gimana caranya Mas? Misalkan gini, dia pengen dapat momen ketika anak burung disuapin oleh induknya. Nah itu biasanya anaknya dikeluarkan, ditaruh di ranting pohon. Nah otomatis kan induknya datang Iya. untuk ngasih makan. Dan dia dapat momen bagus karena belakangnya juga kosong kan, nggak ada ranting-ranting. Tapi aslinya kan sarang burung pasti akan agak ketutup ranting. Iya. Nah itu setting gitu Nah, ya? itu di setting. Oh ternyata ada trik-triknya juga ya. Sensasi apa sih yang didapetin ketika fotoin binatang liar gitu? Tapi kan itu ada ada resiko. Misalkan kalau burung relatif resikonya lebih kecil ya, kecuali kalau burung buas gitu kayak misalnya elang apa gitu kan. Tapi kalau misalnya saya lihat tadi di buku ini ada ular, ada kodok beracun kayaknya, terus reptil-reptil lain-lain. Gimana sih Mas? Resikonya sih banyak. Kayak kita menuju tempat si habitat satwa ini juga kita bisa berhadapan dengan kondisi alam yang tidak bisa kita bayangkan. Misalkan waktu itu lagi ke Jambi, terus kita mau lewatin sungai. Menurut informasi warga sungainya aman, tapi pas kita nyampe sana ternyata lagi air bah. Oh. Gitu. Akhirnya kita jadi balik mundur. Kemudian juga bisa jadi kita ketemu harimau atau buaya atau ular. Bisa jadi kan kita ke hutan. Iya. Pernah tuh? Harimau sih belum. Belum. Yang pernah ketemu? Paling waktu itu lihat buaya sih di sungai. Cuman karena kita yakin buaya mah tenang aja. Oh gitu. Nah kejadian yang paling berbahaya yang pernah dialami itu apa Mas? Berbahaya, alhamdulillah sih belum. Oh gitu. Cuman ya kita tetap waspada. Kita ke alam, kita juga harus jangan sombong. Ya. Karena di alam sendiri kan banyak juga hewan-hewan buas lainnya. Gitu. Yang penting kita tetap safety, ada rules-nya, insya Allah aman. Nah itu tuh kalau saya juga pernah kan nginep di hutan di hutan Padang gitu ya 2 malam. Nah itu biasanya penduduk lokal tuh ngasih wejangan atau apa sih tips kalau kesini tuh apa aja yang tidak boleh dilakukan tuh DC gitu. Terus udah gitu harus ngapain, ritualnya apa aja. Nah biasanya sih apa sih Mas yang kesana tuh yang hal-hal yang tidak boleh dilakukan aja? Banyak, setiap daerah sih beda-beda. Oh gitu. Ya seperti misalkan kayak di Papua itu harus menghormati tanah adat mereka. Jadi ada daerah-daerah yang jangan dilewatin. Oh gitu. Seperti itu. Jadi misalkan sosial kesana bisa lebih dekat, tapi
ada apa? Ada yang daerah larangan. Ya, jadi harus muter harus dulu. muter gitu. Terus udah gitu, apa sih yang simple-simple gitu, yang nggak boleh dilakukan? Kalau boleh dilakukan Kencing sembarangan misalkan. kencing sembarangan, iya dari guide sih ngasih tahu daerah-daerah tertentu mana yang tidak boleh dikencingin. Dikencingin. Kita akan kembali ke yang satu ini. Kebetulan ada dua sih, kemarin Ada dua. lagi seneng pakai yang ini, Oke. karena ini tipe Pro Summer. Pro sama. Nah, jadi dia zoomnya itu 10 kali. Wildlife Photography. Fotografi ini bertujuan untuk mengambil foto dari beberapa hewan yang menarik ketika mereka sedang melakukan aktivitas seperti makan, terbang, atau berkelahi. Biasanya foto diambil dengan menggunakan lensa telefoto yang panjang dari kejauhan. Jenis fotografi yang satu ini umumnya hanya dilakukan oleh para fotografer profesional yang menjadi kontributor di sebuah media. Masih di Camp Talk bareng gua Arlan dan Mas Adi soal wildlife photography. Nah Mas, kalau misalkan kita ke lokasi tertentu, biasanya lokasi itu mempunyai akses yang lumayan berliku-liku. Nah, peralatan apa aja sih yang perlu dibawa? Yang pasti untuk safety kamera itu sendiri, jadi ada box kamera tertentu yang kedap air, kedap peluru, betul. itu merek Pelikan. Pelikan itu. Itu kalau hujan apa segala macam aman pasti ya. Aman. Terus misalnya kita jatuh masuk sungai. Itu juga aman, Oh, di air gitu. gitu. Lumayan tuh pasti harganya. Iya. Nah, terus selain itu ada kamera, ada lensa, Kamera, ada apa lagi? lensa. Kemudian kalau kita menginap pasti bawa tenda, peralatan masak, Oh, iya. P3K dan lain halnya. Nah, terus kalau yang berhubungan dengan kamera nih, tripod gitu biasanya bawa nggak sih? Tripod pasti bawa. Oke, berarti hal utama untuk foto itu ada tripod, Ada tripod. ada lensa berapa tuh Mas? Lensa tergantung kameranya. Kadang untuk wildlife itu sekitar 300 sampai 600 mm. Nah, itu ada kamera lagi yang agak Ada wide. flash. Oh, flash, flash pakai juga ya? Flash pakai juga karena kadang di hutan kan gelap. Iya, iya, iya. Jadi butuh bantuan cahaya. Dan itu enggak kesulitan tuh Mas, misalkan ada flash gitu terus si satwa liarnya jadi kabur apa? Kita biasa habituasi dulu. Jadi misalkan ketemu nih sebenarnya, kita coba dulu tes sekali. Apa namanya tadi? Habituasi. Habituasi, Artinya? menyesuaikan dengan nanti kondisi yang akan kita Oh, foto. oke. Jadi dicoba dulu. Coba dulu, kita flash dulu. Kalau dia nyaman, oke, lanjut. Cuman kalau dia misalkan kabur, kita tunggu dulu. Nanti dia balik lagi, kita coba lagi. Oh, oke. Terus udah gitu kamera Mas. Kamera. Ini kan Mas bawa kamera. Biasanya ini yang dipakai. Kebetulan ada dua sih. Kemarin Ada dua. lagi senang pakai yang ini. Oke. Karena ini tipe Summer. Pro sama. Nah, jadi dia zoomnya itu 60 kali dan dia bisa dia setara dengan 1200 mm kalau lensa di DSLR. Ya. Kemudian dia makro juga. Jadi simpel. Jadi simpel, ringan lagi ya, nggak perlu ganti-ganti lensa. perlu ganti-ganti lensa. Ini soalnya nggak bisa dicopot lensanya kan? Nggak bisa. Oh, boleh lihat Mas. Ya, Ternyata ini simpel juga nih. Jadi ternyata kalau misalkan wildlife photography nggak melulu mesti pakai DSLR yang besar, body besar, terus lensa yang panjang gitu. Ternyata ini pun bisa ya. Jadi ini Canon tipe apa Mas? SX60HS. 60HS. Dia bisa zoom sampai 65 kali nih ya. Berarti lensanya ini berapa tadi? Setara 1200 mm. 1200. Oh, jauh juga ya. Jauh. Terus kalau wildlife kadang-kadang lebih sering fotonya di daylight ya, jadi aman lah ya. Aman. Cuman ya kalau kekurangan ini ketika cahayanya sudah redup. Ya kalau agak menjelang maghrib ke malam tuh udah susah, atau makanya yang hutannya yang padat gitu ya. Nah, makanya itu paling ya coba pakai tambahan eksternal flash, bisa ditambahin kan Iya. di atas. Yang DSLR gitu, ada juga Mas. Ada juga. Itu pakai apa? Aku kebetulan pakai Nikon. Nikon. Oh ini Canon ada Canon. Nikon. Gitu. Kalau aku tidak terkait Tidak terkait dengan agama mah. Iya. Untuk kamera, apapun kameranya kita bisa motret wildlife. Iya, kadang-kadang kan ada yang fanatik sama agama apa tertentu. gitu ya. Kalau yang Nikon itu berarti lensanya pakai apa? Lensanya kebetulan pakai Sigma 28300. Dua kali. Wah itu. Terus ada juga Nikon 200 mm. Oke. Itu berarti misalnya lensa sapu jagat semua tuh ya. Kalau misalkan banyak yang tiba-tiba ada satwa liar yang tiba-tiba itu wah pengen difoto itu aman lah ya. Jadi kebetulan kalau hanya ingin mendokumentasikan satwa, kita bisa pakai Pro Summer ini. Cuman kalau kita ingin mendapatkan momen-momen tertentu, saya bisa
menggunakan DSLR. Oh, oke, oke. Karena setiap kamera ada kekurangan dan kelebihan. Iya, iya. Itu foto-fotonya disimpan dulu terus dibawa pulang baru diedit atau gimana? Iya, kita bawa pulang dulu baru nanti diedit di laptop. Nah, proses editingnya tuh gimana sih, Mas? Apa aja sih yang dilakukan dalam editing? Iya, dalam editing yang pasti kita lihat warnanya terlalu terang atau terlalu gelap. Oke. Kemudian sharpness-nya itu ketajaman. Iya. Seperti itu. Aku sih tidak terlalu banyak mengutak-ngatik harus begini, yang penting dari warna aja. Dari Karena warna aja. yang aku yakini wildlife-nya itu ya apa adanya. Iya, betul. Ya, Jadi tidak perlu disetting atau ditambahin kayu tuh. Iya, iya. Kadang-kadang malah jadi hilang esensinya ya gitu. Jadi proses editingnya teman-teman tuh katanya, jadi si fotonya paling dilihat, oh ini kayaknya kurang sedikit atau keterangan, terus warnanya kayaknya kurang keluar warnanya gitu, saturasi sedikit gitu. Jadi lebih menonjolkan si liarnya gitu ya. Nah terus udah gitu kalau ngelihat perkembangan teknologi gitu ya, apakah sebagai wildlife photographer butuh kamera dengan teknologi canggih? Memang perlu, cuman karena keterbatasan dana itu ya tidak, kalau mau mulai wildlife fotografi dengan kamera yang ada pun bisa. Bisa ya. Okay. Emang semakin mahal kamera semakin bagus hasilnya. Iya. Cuman ya itu tergantung juga. Kadang ada teman-teman juga yang lensanya bagus, cuman terkadang dia tidak dapat momen. Ternyata kalau di wildlife fotografi itu juga ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa bagaimana mempelajari kebiasaan dari satwa itu sendiri. Iya. Kita juga perlu ini ya, menguasai dulu apa yang kita punya. Percuma kalau misalnya, wah gue udah baru beli kamera bagus, mahal dengan lensa yang canggih, terus besoknya berangkat, padahal dia belum menguasai si peralatan itu, akhirnya jadi sia-sia. Ada hal yang itu, wah momennya hilang gitu kan ya. Sering sekali teman-teman camtalkers tuh nanya, kalau foto genre A, B, C, kalau pakai handphone bisa nggak sih gitu? Bisa aja ya, bisa. Tergantung. Tapi kalau misalkan yang udah jaraknya terlalu jauh, apa itu mungkin kesulitannya. Paling kalau untuk handphone, terutama satwa makro, serangga itu. Gitu ya. Kemudian kamera sekarang udah bisa makro, terus megapiksel udah gede. Iya. Paling itu. Kalau burung ya kebetulan burungnya tidak terganggu ketika kita dekatin dengan handphone, itu bisa juga. Bisa aja ya. Oke. Atau ke toko burung dulu aja ya. Itu beda. Beda ya, udah bukan satwa liar. Nah, nanti kalau misalkan biasa edit gitu Mas. Software yang dipakai itu apa aja sih Mas? Saya sih cukup pakai Adobe Photoshop. Adobe Photoshop gitu. Teman-teman yang lain juga banyak yang pakai rata-rata itu aja. Kalau ada Photoshop kan ada Lightroom. Itu tapi kalau itu lebih sering buat landscape gitu. Landscape. Ya itu buat naikin ketajaman gambar terus warna-warna itu bisa. Cuman kalau saya sih ya Photoshop aja cukup lah orang. Ya. Yang penting kan bagaimana ketika memotret di lapangannya itu. Jadi hasil awal itu udah oke, bisa tinggal ditacap dikit ya. Nah, seru banget ya Mas. Abis ini kita akan kembali lagi dengan segmen yang lebih seru karena ada pop quiz namanya. Tapi yang satu ini. Iya, jadi kayak contoh kenapa di sawah kadang banyak hama ular. Nah, itu karena elangnya diburu manusia. Jadi puncak atau predatornya tidak ada. Iya. Jadi ularnya merajalela. Halo camtalkers, masih di acara Camp dan gua Arlan dan ada Mas Adi, wildlife photographer. Kita masih membahas soal wildlife fotografi. Nah Mas, tadi kita udah ngobrol banyak gitu ya, dan banyak sekali yang sudah saya tanyakan, tapi sebenarnya banyak yang pengen ditanya lagi. Nanti juga saya akan ada pertanyaan yang lebih teknis gitu Mas ya. Waktu Pop Quiz. Ini ada namanya pop quiz Mas. Jadi kadang-kadang suka tiba-tiba gitu loh Mas, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul nih. Makanya kita pengen tahu nih, ada pertanyaan apa buat kita? Burung cempala kuning atau yang biasa disebut cempala kuning merupakan burung identitas dari provinsi A. Aceh, B. Sumatera Utara, C. Palembang. Saya nggak gitu ngerti soal burung. Kita tebak-tebakan aja ya. Oke, saya mau ngambil 3. Kita bareng-barengnya A, B atau C. Oke. 1, 2, 3. A. C. Kalau C tadi Aceh ya? Aceh. Kalau saya C, Palembang. Jawaban yang benar adalah A. Aceh. Wah, kok bisa bener Mas? Nebak apa emang tahu? Nebak sih. Oke. Pertanyaan berikutnya apa nih? Kalau lagi tidak mood untuk memotret ke alam liar, badan lagi capek dan suntuk,
keluarga ngajak hangout bareng ke aktivitas outdoor. Pilih kegiatan apa dan apa alasannya? A. Ikut camping tapi muka senang tapi hati sedih. B. Tetap ikut hiking atau kaki berasa sudah mau copot. C. Ikut kegiatan outdoor walau badan pegal-pegal. Oke. 1, 2, 3. C. Nah, Mas emang orangnya nerima kayaknya. Orangnya pasrah gitu ya, gak harusnya ikut deh, tapi cemberut pasti ditanya, oh, kamu lagi mau mens ya gitu. Yang penting yang lain senang. Yang penting, wah, gue mau lihat sekali. Kalau saya tadi C, ikut outbound walaupun badan pegel-pegel, tapi biasanya badan pegel-pegel hilang kalau udah happy yang lain gitu. Oke, next. Taman Safari Indonesia adalah tempat wisata keluarga berwawasan lingkungan yang berorientasi pada habitat satwa di alam bebas. Pertanyaannya, Taman Safari Indonesia terletak di Bogor, Jawa Barat, tepatnya di desa apa? Kecamatan apa? A. Desa Ciberem dan Kecamatan Cisarua. B. Desa Sempur, Kecamatan Bogor Tengah. C. Desa Kedung Badak, Kecamatan Tanah Serial. Gampang. 1, 2, 3. Oh, sebenarnya saya nggak tahu tuh desa apa. Yang penting ada Cisarua ya, ya kan? Oh, benar. Oke, next question. Sejenis binatang monyet, hidung besar dengan rambut berwarna kemerahan, dikenal sebagai monyet nasalis. Penduduk Borneo menyebutnya dengan monyet Belanda. Hidupnya berkelompok. Binatang apakah itu? A. Bekantan. B. Anoa. C. Orangutan. Nggak lagi. 1, 2, 3. A. Wah, kan benar. Sebenarnya saya tahunya bukan gara-gara suka baca buku, cuman gara-gara Dufan. Nah, Iya emang kan, lambang Dufan. Iya kan, lambang Dufan itu. Mas kalau misalnya fotoin monyet sering nggak sih, Mas? Sering. Sering dapat monyet kalau di Di lapangan alam liar. Iya. monyet daun, monyet ekor panjang, terus bekantan itu juga. Oh, itu juga ada ya? Ada. Banyak ya? Nah, itu karakternya yang membedakan susah-susah nggak sih, Mas? Kalau bekantan terutama dia di pinggir-pinggir sungai. Jadi ketika kita naik perahu, itu udah siap-siap kamera aja, pokoknya pasti ada bekantan. Tapi nggak ganggu biasanya. Enggak. Kalau yang suka nyopet apa gitu? Itu tergantung. Monyet ekor panjang kayak di Bali emang sudah rusuh. Cuman kalau di daerah lain dia tidak terlalu rusuh. Oh, nggak beda tempat, beda karakter Beda gitu. karakter. Walaupun jenisnya sama. Sama. Karena kan kalau di Bali kebiasaan dikasih makan gitu kan. Jadi dia udah tahu pokoknya dia harus dapat makan. Oh, kalau yang di situ usaha ya. Dia usaha, dia nyari makan alam. Oh, kalau yang di Bali tuh manja. Jadi kalau nggak dikasih, Nggak dikasih, nyolong ya. nyolong. Nah, kalau misalkan saya pernah tuh, saya ke waktu di hutan di itu yang tadi, saya nggak ngeliat wujudnya, tapi suaranya lantang banget tuh dan rame kayak itu apa? Itu biasanya siamang. Siamang, oh bukan monyet ya? Dia kera kecil. Kera kecil. Jadi kalau monyet sama kera itu beda. Jadi kalau di Inggris kan ada monkey dan ape. Ape, Nah, oke. kalau monyet itu dia ciri khasnya punya ekor. Nah, kalau kera tidak punya ekor. Oke, menarik ya. Itu ngomongin monyet. Nah, masih ada pertanyaan kayaknya nih. Pertanyaan terakhir, kalau seandainya kalian menjadi burung, bagai burung apakah kalian? Dan apa alasannya? A. Burung beo. B. Burung elang. C. Burung pipit. Burung beo, burung elang, burung pipit. 1, 2, 3. B. A. Oh iya. Kalau burung elang berarti pengennya gagah gitu ya. Ya, menjelajah angkasa. Menjelajah angkasa. Kemudian kan dia top predator, puncak rantai makanan. Jadi nggak akan dikejar-kejar. Akan dikejar dan dia mengatur rules dalam piramida makanan. Oh gitu, gimana tuh Mas maksudnya mengatur rules? Ya, jadi kayak contoh kenapa di sawah kadang banyak hama ular. Nah, itu karena elang buru manusia. Jadi puncak top predatornya tidak ada. Iya, iya, iya. Jadi ularnya merajalela. Sedangkan kalau ada elang, ularnya itu kan akan dimakan oleh elang itu. Jadi piramida tetap. Nah itu kan hal yang sangat mendasar Mas ya. Kenapa orang nggak ngerti kalau misalkan kan gue mau sawah gue panennya oke apa segala macam, berarti orangnya Jangan dihabisi. jangan dihabisin supaya dia jagain ini juga gitu kan. Ekosistem. Nah itu kenapa sih nggak kepikiran? Apakah karena sosialisasi pendidikannya kurang atau memang kayaknya wah kalau orang kayak duitnya lebih banyak nih gitu? Ya, kalau dari beberapa pengalaman ke daerah sih rata-rata karena tingkat ekonomi.
Oke. Nah, jadi masyarakat butuh ekonomi lebih, mau nggak mau akhirnya dicari satwa liar untuk dijual. Satu sisi, walaupun mereka tahu bahwa kalau ngambil ini rusak alam, tapi karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Oh, lebih mendesak karena kalau elang apa gitu duitnya lebih cepat. Cepat. Kalau sawah atau apa tuh kan butuh waktu ya untuk panen apa Jadi segala lebih macam. yang aku pelajari sih emang lebih karena faktor ekonomi, akhirnya orang-orang mengambil satwa liar dari alam. Iya. Karena ular itu sebenarnya kalau ular itu menjadi hama untuk si pertanian itu Pertanian. atau ke orangnya justru. Ke pertaniannya sih. Oh gitu. Jadi ular merajalela nanti ya padinya bisa gagal panen, ataupun juga ada juga di satu daerah tikus yang merajalela. Karena sebenarnya tikus sedikitnya itu makanannya elang juga. makanannya elang dan burung hantu. Oh. Cuman karena burung hantunya tidak ada kan, akhirnya tikusnya merajalela, merusak padi. Burung elang itu tidak ada gara-gara hal yang sama. Sama semua rata-rata perburuan elang, dan yang parahnya perburuan elang itu tidak hanya elang dewasa, kadang anak-anak di sarang itu pun diambil. Oh gitu, wah menarik sekali ya. Teman-teman Camp Talkers, kita bukan hanya bisa mempelajari soal fotografi, tapi soal alam juga. Tapi kita akan lagi selain satu ini ya. Ya, ini motretnya pasti di Afrika, karena itu hewan pangolin, atau mungkin di bahasa Indonesia armadillo, sedang di Oh ini binatang juga ya. dimangsa sama singa. Halo Camp Talkers, baik lagi di acara Camp Talk bareng Alan dan Mas Adi membahas soal wildlife photography. Nah, tadi kita udah ada pop quiz ya, antara penting gak penting, ternyata ada penting juga. Saya jadi tambah ilmu nih bos soal rantai makanan dan lain-lain. Nah, Mas tadi kita udah membahas banyak, sekarang kita mau membahas photo of the day. Jadi Tim kreatif dari Camp Talk mengumpulkan foto-foto wildlife dari seluruh dunia. Terus kita kumpulkan sekitar ada 6-8 foto. Nah, kita mau bahas supaya teman-teman Camp Talk juga tahu nih kira-kira apa sih yang membuat foto ini istimewa. Oke, kita lihat ada satu karyanya Audun Rikardsen dari Norwegia. Judul fotonya itu Splitting the Cage. Nah, maksudnya apa sih? Kita lihat. Wah, ini luar biasa. Mas ya, fotonya. Dia itu perpaduan underwater sama di atas. Iya, Walaupun ini pakai kamera underwater untuk memotretnya. Yang menariknya di sini kan ketika nelayan itu sedang menjala ikan, terus ada dua hewan yang mendekati. Iya. Itu paus. Dua jenis hewan ya, Paus ada pembunuh paus. sama burung. Saya nggak ngeliatnya ini gimana sih caranya, ini kan maksudnya satu ada paus pembunuh, terus udah gitu ada kemungkinan ada satwa liar lain yang bisa membayar si fotografer, terus udah gitu dia bisa dapat momen ini entah burungnya sedang mendekat atau sedang Tertarik dengan ikan yang ditangkap. Jadi ini dia sedang menyelam, fotografernya sedang menyelam, kemudian dia pakai kameranya setengah di bawah air, setengah di atas. Kemudian dengan pakai buka tinggi, akhirnya dapat fokus di kedua sisi itu, baik atas maupun bawah. Nah kalau kayak gini Mas, kira-kira ada unsur ketidaksengajaan ya sih? Dapat momen itu apa dia memang sudah menunggu? Aku pikir ini sudah menunggu, karena dia tahu kapan nelayan itu akan mengangkat jaring. Pasti jaring diangkat, banyak yang tertarik. Jadi tidak hanya burung tapi si paus juga tertarik. Oh gitu. Terus yang kedua ada Swarming Under the Stars karya Imre Potio dari Hungaria. Nah, ini binatang apa Mas? Ini serangga sih. Serangga ya? Kayak kunang-kunang gitu bukan? Bukan, kayak apa ya? Fly apa? Jadi kayak sejenis capung, tapi dia yang malam. Dan emang dia bisa mengeluarkan cahaya gitu? Ini cahaya ini sih sebenarnya dari flash juga. Oh gitu. Jadi dia pakai speed rendah, cuman di awal dia mengeluarkan flash, jadi untuk menangkap cahaya si serangga itu. Oke, makanya nih ada kayak kelihatan udah movementnya ya, ada bayangan-bayangannya. Karena pakai slow speed. Slow speed gitu. Dan ini berarti bukan, sekali lagi bukan tidak disengaja, dia sudah tahu si serangga ini ya. Dan dia tidak hanya dapetin ininya aja, tapi ini langitnya juga kelihatan bagus kelihatan. Ya. Makanya pakai slow speed menangkap bintang-bintang. Nah, hebat. Dan ini pakai ini nggak sih? Pakai tripod pasti. Tripod pasti. Karena pakai slow speed kan. Iya. Itu bisa sekitar 1 detik sampai 2 detik. Keren. Nah, ini lucu banget nih. Ini nggak tahu nih proses pendekatan yang paling tertarik gimana caranya
bisa stay di situ? Apakah diiming-iming? Enggak, ini kameranya ditinggal. Oh gitu. Jadi dia pakai remote dari jauh. Dan ini jadi ini ya, sesuatu yang liar menjadi itu apa namanya, bersahabat seolah-olah ya. Ini judulnya Nosy Neighbor, karya Sam Hobson Inggris. Kayaknya udah populer sekali ya. Iya. Istilahnya nih tetangga yang pengen tahu ya. Kepo. Wah ini apa nih? Ini ada ikan. Terus ini kayak ada ikan beku ya. Coba kita lihat judulnya. Disappearing Fish, karya Lago Leonardo, Spanyol. Nih kita mungkin mengira kalau ini kawanan ikan yang berenang di samping ikan yang membeku karena jadi dikira ini ikan-ikan, terus ada ikan beku juga di sebelahnya. Padahal ini ikan asli ternyata. Ikan asli. Jadi kalau di laut itu kan kadang ada kumpulan ikan juga yang kadang bersama-sama untuk cari makan. Nah, ini dia mendapatkan komposisi yang bagus karena di bagian atas dapat ikan yang warna putih, dan yang di bawah ikan yang warna merah. Iya, iya. Nah ini ternyata ini jenis ikannya memang berbeda. Beda. Jadi yang satu yang di atas ini yang kayak es ini adalah ikan lookdown namanya. Jadi dia ternyata pandai berkamuflase. Kalau di darat mungkin kayak bunglon gitu ya. Nah, makanya dia posisinya di atas karena namanya lookdown, ya kan? Dia jadi lihat ke bawah terus. Nggak saya lihat. Oke, kita. Nah sebelum ke foto berikutnya saya penasaran ini kan kayaknya nggak tahu ya. Dia kan berkamuflase seperti es, berarti kan di situ banyak sekali batu gitu ya, batu es. Nah, berarti kan dingin sekali tuh. Gimana sih fotografer ini bisa mengambil foto di kondisi yang sedingin ini gitu? Iya, itu mungkin ke baju selam yang dia gunakan. Oh, itu ada lagi ya? Ada lagi. Memang beberapa peneliti pun yang kalau membutuhkan sampel untuk di Antartika juga dia pakai baju selam yang jadi ketika nyelam di perairan dingin dia tidak terlalu dingin. Oh gitu, oke. Playing Pangolin, karya Lens van de Vijver, kayaknya Selandia Baru atau Selatan. Ya, ini motretnya pasti di Afrika karena itu hewan pangolin atau mungkin di bahasa Indonesia armadillo sedang di. Oh, ini binatang juga ya? Ini pengen dimangsa singa. Cuman sistem pertahanan si pangolin ini kan dia melingkar membentuk bola. Gitu. Kalau ini sih yang pasti dari jauh motretnya. Nggak mungkin dari. Karena kalau deket ya ntar singanya tertarik ke yang lain. Iya, yang ini susah, yang itu kayaknya lebih gampang gitu ya. Dan ini si armadillo ini memang pertahanannya itu bahkan sama singa pun tidak bisa ditembus kalau dia sudah membentuk bola gitu. Jadi intinya ketika singa sudah bosen ditinggal, armadillo membuka atau lagi. bisa aja dia sebenarnya tidak mau memangsa, mau main aja, dia kira enggak ya, udah pasti dikira makanan ya. Dikira makanan. Nah, dia kenapa memilih edit warnanya hitam putih Mas? Lebih apa ya, emosional atau momennya itu lebih dapat dengan foto black and white. Iya. Terus udah gitu komposisinya si tidak dilihatin karena ingin fokus bagaimana si armadillo sedang dimainkan oleh si singa itu. Oke. Satu lagi nih, Mbak. Foto ini nih. Ini menurut saya momennya biasa sekali ya. Ini foto dari judulnya Termite Tossing, karya Willem Kruger, Afrika Selatan. Kenapa dia bisa sekali gitu ya momennya? Dia bisa dapat banget momen pada saat dia mau mencaplok gitu. Istilahnya itu apa sih, kayak serangga? Serangga. Jadi itu ini kayak sejenis rangkong. Cuman kalau di Afrika itu rangkongnya dia di darat, maksudnya di tanah, dan dia mencari termite nih, rayap-rayap di gundukan-gundukan sarang mereka, terus diambil, dilempar ke atas, dimakan. Oh gitu. Nah teman-teman Camp Talkers, jadi ternyata kalau jadi wildlife photographer itu kita harus mempelajari dulu kebiasaan yang ada di situ sebelum foto. Jadi nggak main asal jepret-jepret aja. Jadi ada yang kalau mau dapat momen bagus ya, ada yang harus kita tunggu karena udah tahu seperti apa kebiasaan hewan-hewan di sana. Kita akan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Camp Talkers, akan kita jawab. Yang satu ini. Sedangkan kita hanya punya lensa pendek, ya bisa motret yang lain seperti serangga, kodok atau apa itu. Yang lebih lebih mudah dilatih. Masih di Camp Talk bareng gua Arlan dan ada Mas Adi, fotografer. Kita dari tadi sudah membahas soal wildlife photography dan gua udah banyak tanya. Sekarang giliran teman-teman Camp Talkers yang akan menanya, Mas. Ini namanya kita sebut adalah Camp Talk Bell. Ding 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 ding. Oke. Kenapa Mas? Kok kayak bingung, Mas? Nah, ini banyak pertanyaan.
kita sudah sortir Mas supaya waktunya pas juga nih. Ada pertanyaan pertama dari @viva_vivi. Nah ini penggemar saya nih sering banget nanya nih. Halo Mas host yang ganteng, ya kan? Penggemar kan? Apa kabar Mas, cakep? Baik. Mau tanya sama bintang tamu. Udah muji-muji nanya mau bintang tamu. Apa yang harus dipelajari saat ingin terjun ke dunia wildlife fotografi? Apa yang harus pelajari? Ya, yang harus itu penguasaan kamera. Penguasaan kamera ini berlaku buat semua genre fotografi Karena ya. sekarang kalau dari dunia digital kita kan dimudahkan. Iya. Cuman kadang ada faktor-faktor tertentu yang terlewat gitu. Beda dengan dulu teman-teman yang belajar dari pakai film. Oke. Gitu. Jadi pertama harus penguasaan kamera, kemudian alat, dan kemudian juga penguasaan satwa yang akan difoto. Oh, ya, jadi idealnya Terkait perilaku dan habitatnya. betul. Jadi idealnya kita melakukan riset sebelum berangkat ya, supaya menghemat, lebih efisien, lebih efektif lah. Udah jauh-jauh ke sana, Ternyata nggak dapet nggak satwa, dapet, wah sayang banget ya. Gitu loh, Viva. Yang kedua dari @riana.cynthia. Tok, masuk, permisi, saya mau tanya. Ruang lingkup wildlife fotografi itu apa saja sih? Apakah motret di taman kota termasuk kegiatan wildlife photographer? Nah, gimana, itu Mas? pasti masuk. Yang penting satwa yang tidak di dalam kandang atau sangkar, nah itu kategorikan sebagai oke. wildlife photography. Berarti kalau misalkan kita ke kebun binatang yang lagi dikurung, itu enggak? Enggak, cuman yang di luar itu bisa. Bisa. Oke, terus misalkan kita ke toko burung yang saya bilang tadi, itu enggak. Ya, foto binatang biasa aja gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, yang ketiga dari @ega.ewok212. Pasti sableng orang ini. Halo Kemtok, saya suka motret, cuma masih pemula, hehehe. Saya mau tanya, apakah ada lokasi alam liar di sekitar Jakarta? Ada di Taman Monas bisa. Monas ada ya? Nah, Oh, kemudian binatangnya ada apa aja? Itu ada burung takur ungkut-ungkut, betet, kemudian burung jalak, Oh, banyak ya? banyak. Oke. Kemudian bisa juga binatang ragunan, tapi yang di luar kandang. Yang luar kandang itu kan banyak apa tuh ya? Pohon-pohon. Pohon-pohon di situ pasti ada ya. Oke, itu bisa tuh banyak. Terus pertanyaan keempat dari @big_dani. Adakah syarat yang harus diperhatikan untuk menjadi wildlife photographer yang profesional? Saya pengen banget dapat pencerahannya dari Om Arlan. Oh, jangan nanya sama saya mana ngerti. Kalau misalkan jadi wildlife photographer yang profesional, syarat-syaratnya apa, Mas? Yang pasti pertama harus kita harus menghargai alam. Oke. Karena ketika kita di alam, kita kan menuju rumah si satwa liar itu. Oh iya. Dan kita harus tata krama bagaimana ke alam itu harus paham. Ya. Sisanya sih ya itu basically fotografi sih. Ya, dan itu bisa dipelajari. Nah kalau misalkan itu yang penting tuh, kadang-kadang kita lupa kalau kita foto ke alam, kita tuh kayak yang tadi Mas Adi bilang, kita permisi masuk ke rumah orang, terus kita mau mengabadikan, nggak bisa sekonyong-konyong buka pintu masuk, ada orang lagi duduk kita fotoin gitu, pasti digebuk. Oke, dari Rafli Sanjaya, apakah ada teknik wildlife fotografi yang mudah dan sederhana pemula seperti saya? Saya belum punya kamera canggih soalnya dan belum beli lensanya. Gimana tuh? Ya itu bisa mungkin kalau untuk burung, sedangkan kita hanya punya lensa pendek, ya bisa motret yang lain seperti serangga. Kodok atau apa itu. Yang lebih tidak Lebih mudah didekati. Nah sebenarnya kalau misalkan mau fotoin burung, coba aja dulu ya, kita deketin pelan-pelan. Dan justru itu teknik pendekatannya tuh yang perlu dipelajari. Kalau pengalaman juga di Monas, kita bisa motret tekukur, itu saya bisa sampai 4 meter, tapi dari jarak 10 meter itu udah tiarap. Oh gitu. Jadi saya deketin pelan-pelan, oh dia masih aman. Pelan-pelan lagi sampai 6 meter, oh masih aman. Deketin lagi 4 meter, cuma pakai kamera pocket tuh dapet. Iya, nah karena proses itu bikin menarik ya Mas ya. Jadi kita pendekatan, begitu terbang, ya gitu. Tapi paling resikonya adalah harus tahu malu ya. Karena di Monas banyak lewat ya. Orang lewat. Ini orang ngapain gitu kan. Kadang kita juga disebut orang-orang gila ngapain gitu tiarap-tiarap. Kira lagi latihan perang apa? Nah ini dari rdre_8179. Apakah saya tetap bisa melakukan kegiatan fotografi wildlife sekalipun saya melakukan
di lingkungan rumah tinggal saya. Please advise ya, can talk. Thanks, dude. Oke. Bisa sekali. Di sekitar rumah juga banyak kok. Teman-teman juga mungkin kalau lihat cicak, Ya. itu ternyata di setiap rumah tuh ada 3 jenis. Oh, ada beda-beda ya? Beda-beda. Jadi ada cicak kayu, cicak tembok, sama cicak gula. Bedanya apa tuh, Mas? Dari Dari penampilan? ekornya. Oh, gitu. Tapi kalau Badan sampai ininya ada juga perbedaannya. Kayak cicak gula itu transparan badannya. Jadi tulang ekornya tuh kelihatan. Oh, itu yang kalau deket lampu tuh dia kayak transparan itu tuh, cicak kayak gula. cicak gula. Kenapa dibilang gula? Emang manis? Dia suka makan gula kadang. Oh, Jadi gitu. kalau gula di rumah makanya harus tutup rapat kan. Kalau kebuka kadang di Makanan-makanan yang manis juga ya. Terus kalau yang dan itu kalau di foto itu masuk ke wildlife photography. Jadi Oke. ada juga wildlife yang ke arah urban kan, urban wildlife. Apa tuh contohnya? Ya di sekitar rumah. Oh, yang daerah di sekitar rumah itu namanya urban wildlife. di kota-kota. Kucing liar, Kucing liar sih enggak, paling kayak serangga, serangga. belalang. Kalau di rumah banyak pohon-pohon berbuah, otomatis pasti banyak burung. Dan itu biasanya lebih banyak ke makro ya. Makro, ya walaupun ada juga yang pakai tele kan, ngejar Iya. burung. Mas, nggak kerasa nih kita udah hampir 60 menit. Nah, kita di akhir tuh saya pengen tahu harapan Mas sebagai wildlife photographer itu apa sih? Harapan saya yang pertama itu pingin ke wildlife fotografi di Indonesia itu berkembang pesat, kemudian tidak kalah dengan fotografer wildlife di luar. Ya. Jadi banyaklah fotografer wildlife di Indonesia yang muncul. Kemudian juga yang kedua adalah alam kita itu bisa lestari. Karena untuk melestarikan alam Indonesia itu butuh banyak dukungan semua pihak. Oke. Terutama juga ya ini fotografer wildlife. Dan yang ketiga, keinginan saya ingin mendokumentasikan semua keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Indonesia ya. Nah, teman-teman Camp Talk, terima kasih sudah menyaksikan Camp Talk Wildlife Photography, edisi Wildlife Photography. Kita akan kembali lagi dengan episode yang gak kalah lebih seru, dengan narasumber yang gak kalah lebih seru, dengan topik-topik yang seru juga. Thank you banget ya Mas ya, sampai ketemu lagi. Terima sama-sama. kasih. Bye. Mas, berikutnya.